Baik kakak-kakak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, kita dalam keadaan sehat, jasmani maupun rohani. Dan anak-anak kita masih tetap bisa kita kuasai untuk pembelajaran begitu. Baik kakak-kakak, untuk pertemuan pertama ini saya coba untuk mempresentasikan apa yang harus kita pelajari hari ini. Kakak-kakak, sebelumnya di sini saya sebagai fasilitator eh, tidak menggurui ya kakak-kakak, mungkin hanya untuk memfasilitasi atau kita bersama-sama belajar di sini kakak-kakak, berkolaborasi lah begitu kakak-kakak. Jadi saya tidak mengajarkan di sini. Saya hanya memfasilitasi begitu. Kita berkolaborasi sama-sama belajar di sini ya kakak-kakak. Baik, saya coba presentasi dulu. Buka PPT-nya. Bentar ya kakak. Oh, sebelumnya kita foto dulu ya kakak-kakak. Sesuai gaya Ya, Kak. masing-masing kakak-kakak. Satu, dua, tiga. Oke. Udah, Kak. Kakak, sebelum memulai kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kakak-kakak. Apakah sudah kelihatan kakak-kakak PPT-nya? Kelihatan Udah, nggak? Kak. Udah, Kak. Kelihatan kelihatan. Sudah kelihatan. Baik kakak. Ya kelihatan jelas, Kak. Baik, di sini 1JP kita orientasi program pengembangan kompetensi guru PJOK. Selamat datang kakak-kakak peserta PPKG PJOK, salam dan bahagia. Baik, perkenalkan, mungkin belum ada yang kenal dengan saya di sini. Saya eh, peserta PKG PJOK gelombang pertama. Saya Irfan Kurnia. Saya bekerja di guru pengajar di SDN 68 Pontianak Barat, kakak-kakak. Sebelumnya kalau boleh cerita, beberapa 1 tahun yang lalu saya mungkin rekan-rekan yang di utara, saya pernah mengajar di utara juga begitu. Sekitar 2 tahun kakak-kakak. Baik, itu saja perkenalan singkat saya. Mungkin ada yang ditanyakan kakak-kakak. Silahkan. Apa pertanyaan? Aman Kak, aman. Aman, kita lanjut. Lanjut Kak. Lanjut. Baik kakak-kakak, untuk perkenalan diri, kakak-kakak bisa menuliskan nama kakak, eh, isi apa?
Nama benda, alasan, filosofi kakak-kakak dari nama benda begitu. Kenapa? Contoh Irfan Kurnia. Saya pilih jam, alasannya karena jam itu kita bisa mengingat waktu begitu kakak-kakak. Silakan kakak-kakak di kolom komentarnya. Silakan kakak-kakak tuliskan nama benda, boleh hidup, boleh mati. Alasannya apa? Ayo kakak-kakak. Ya Kak Kris dulu Kak. Bisa dijelaskan Kak kenapa milih kelapa? Gitu kakak-kakak. Oh, Silakan Kak Kris. baik, terima kasih Kak Irfan atas waktunya. Ya, Perkenalkan, nama saya Kristinus Mantio. Saya berasal dari ngajar di SD Plus Gembala Baik di Pontianak Tenggara. Kenapa saya pilih kelapa? Karena kelapa itu dimanapun dia berada, dia pasti tumbuh dan bisa beradaptasi dengan tempat dan lingkungannya. Terima kasih Kak ya Irfan. bagus sekali Kak. Terima kasih Kak Kris. Beri aplaus dulu untuk Kak Kris. Kak Rizka gimana Kak Rizka? Ntar lupa lanjut tulis, Pak. Iya, tulis dulu Kak. Apa Pak loadingnya? Tadinya saya udah nulis ya Pak, tapi sama pula dengan Pak Kristianus. Gimana Kak Yuliana? Ya, saya nggak bisa nulis lagi. Itu nulisannya lagi ngajar saya nih sambil ngajar. Oh ya, Lagi di lapangan praktek. iya nggak apa-apa Kak. Saya dengar aja nih. Tapi saya pilih kelapa juga sih. Iya. Tadi. Kenapa Kak? Sama di hidup dimanapun. Ya Kak Kamal gimana Kak Ahmad Kamal? Kalau saya lebih ke pohon pisang, Pak. Nah ya silakan Kak Rizka. Iya, Pohon pisang. walaupun sekali berbuah, tapi dia tetap bermanfaat. Ya bagus sekali Kak. Beri aplaus dulu buat Kak Rizka. Walaupun dan pohon pisang juga walaupun ditebang setengah bisa tumbuh lagi ya Kak? Ya, bisa menghasilkan tunas yang baru, Ya Pak. bisa menghasilkan tunas baru. Baik, ada lagi kakak-kakak? Ya, gimana Kak Muhammad Ghazali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ghazali. Saya bertugas mengajar di SDN 72 Pontianak Barat. Nah, ibarat kalau benda hidup ya, benda mati ya, air mengalir mengikuti arus. Jadi istilahnya tuh
bagaimana bisa beradaptasi dengan lingkungan, dengan dalam mudah beradaptasi dengan lingkungan, dan juga bisa membuat membantu orang banyak dengan memberikan air itu. Oke, terima kasih. ya sama-sama. Applause dulu buat Kak Muhammad Ghazali. Ya baik kakak-kakak, ada lagi yang lain? Makasih Pak Agus. Ada lagi, ayo kakak-kakak. Ayo. Kak Aziz Agus tuh. Ya, Kak Gunawan dulu, Kak Gunawan. Gunawan dulu lah. Kak Gunawan, ayo Kak Gunawan. Oke, terima kasih Kak Irfan. Ya. Maaf saya pakai 2 device nih Kak. Oh ya. Satu dari HP, satu dari laptop. Karena laptop sampai sekarang saya belum bisa pecahkan masalah kamera laptop ini belum fungsi, Kak. Iya. Jadi kalau dari handphone kecil persentase layar Kakak. Iya, tulisannya ya Kak. Ya, jadi perkenalkan, nama saya Gunawan Nainggolan dari SMP Negeri 28 Pontianak. Iya. Jadi saya memilih udara tidak terlihat tapi bermanfaat. Iya. Nah, demikian dari saya Kak. Terima kasih. Iya, singkat, padat, jelas dan sangat berkualitas Kak. Terima kasih Kak Gunawan. Beri applause dulu. Ya, Pak Aziz Agus Karim, silakan. Terima kasih Kak Irfan Kurnia. Dengar nggak suaranya Kak? Aman, aman. Aman-aman. Baik, perkenalkan nama saya Aziz Agus Karim. Saya bertugas di Pasar Mangkok dan filosofi ini saya ambil dari bunga teratai. Kenapa? Karena bunga teratai itu mempunyai dari segi dari tumbuhan yang bisa hidup di dua alam, di darat maupun di air, dan dimanapun di tempat air keruh dia bisa akan menjernihkan sesuatu air yang keruh menjadi bersih, dan itu simbolik dengan perjalanan jiwa yang mengatasi tantangan duniawi dan menemukan pencerahan. Itu gambaran sebagai dari segi masalah mendapatkan solusi. Ya, bagus sekali Kak. Terima kasih. Kasih applause lagi buat Kak Aziz Agus Karim. Baik kakak-kakak, itulah perkenalan diri kita singkat. Perkenalan singkat lah dari sebagian kakak-kakak. Nanti yang kakak-kakak lainnya mungkin bisa kita. Ya, kenapa Kak Irma nih? Ya, Kak Irma, coba Kak Irma. Kenapa Kak? Kenapa milih handphone nih? Oh, kenapa saya memilih? Ini perkenalan ya? Masih perkenalan Ya, Kak? masih perkenalan Kak. Ya, maaf. Ya, baik, perkenalkan nama saya Irma Cabrinayan Purgosari. Mengapa saya di sini memilih handphone? Karena pada zaman digitalisasi sekarang ini kita tidak bisa menampik ya kalau kita tidak bisa jauh dari handphone, karena dari handphone itu selain kita bisa menjelajahi seluruh dunia, kita juga bisa mencari, menambah pengetahuan, mempermudah pekerjaan kita. Itu Kak, terima kasih. Ya, bagus sekali Kak. Terima kasih Kak Irma. Kak Ari Budiono, gimana Kak Ari Cermin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergema, saya lagi di rumah sakit nih. Iya Kak. Saya memilih cermin di situ karena untuk tes suara saya dengar nih. Aman Kak. Dengar Kak, aman, aman. Karena untuk merefleksi diri kita, karena setiap kali kita bercermin situlah kita bisa mengoreksi diri kita untuk mempersiapkan diri kita menghadapi dunia yang di luar. Contohnya kita mau ngajar nih, kita hari ini mengajar anak-anak kan, kita harus berekspresi seperti apa sehingga bisa membawa kita menjadi lebih baik lagi. Itu sih.
Ya, baik, bagus sekali Kak. Memang dalam kehidupan sehari-hari kita harus Ya, merefleksikan diri ya Kak Ari. terima kasih. Oh iya, saya belum perkenalkan. Nama saya Ari Budiono dari SD Negeri 16 Pontianak Utara. Iya, Terima terima kasih. kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu buat Kak Ari Budiono. Mudah-mudahan cepat sehat. Amin, amin, amin. Terima kasih Kak Irfan dan kawan-kawan semua. Oke, kita lanjut. Atau ada lagi? Kita lanjut kakak-kakak. Lanjut Kak. Lanjut boleh. Lanjut Kak Irfan. Ya, ini agenda kita kakak-kakak. Tadi perkenalan fasilitator dan peserta kurang lebih mungkin sudah 10 menit ya. 15 menit pengantar paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. 5 menit nanti pengantar lakukan model 2.1. Nanti 10 menit pemetaan harapan dan kekhawatiran. 5 menit kesepakatan kelas kita nanti. Untuk 45 menit untuk modul 1.1, 5 menitnya nanti pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan, 15 menit mengapa refleksi, sesuai modul kita, tindakan rutin dan tindakan reflektif. Selanjutnya 10 menit apa itu refleksi, 7 karakteristik pada praktik mengajar refleksi, 10 menit analisis cerita, 5 menit refleksi dan foto bersama untuk modul 1.1. Kita lanjut. Baik kakak-kakak, tujuan sesi materi orientasi program PKG PJOK mungkin sama yang seperti kemarin kita melakukan pertemuan lewat Gmeet juga lewat Zoom kemarin ke BGP mungkin sama. Tujuan dari sesi materi orientasi program PKG PJOK ini satu, fasilitator dan peserta saling mengenal. 2. Peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. 3. Peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program. Yang keempat, peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Ya, ini 4 ini adalah tujuan sesi materi orientasi program PKG PJOK. Mungkin sama dengan halnya persamaan persepsi begitu Kak. Agar kegiatan ini berjalan dengan lancar. Baik, kita lanjut. Apa tujuan dari adanya pelajaran di sekolah, pelajaran PJOK di sekolah? Bapak, kakak-kakak bisa menjawab di kolom chat atau berdiskusi dengan fasilitator. Ya kakak-kakak, silahkan tuliskan jawabannya di kolom chat begitu kakak-kakak. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silahkan dituliskan di kolom chat ya kakak-kakak. Apa tujuan adanya pelajaran di... Oke.
Ayo kakak-kakak. Ayo kakak-kakak, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Ya Kak Ari, gimana Kak Ari? Bisa dijelaskan mungkin? Kak Ari? Kak Gunawan, gimana Kak Gunawan untuk mewujudkan iya Kak Ari dulu, Kak Ari. Silakan. Siap, Kak Irfan. Terutama kalau saya Pak Irfan ya, kalau di tingkat SD kita biasanya itu kan anak-anak malas mau gerak. Iya Kak. Kebanyakan anak itu malas banyak mau bergeraknya. Nah, dengan adanya pembelajaran PJOK ini, dia kan dalam pembelajaran itu kita ketemunya seminggu sekali. Benar Kak. Jadi disitulah anak-anak antusias atau semangatnya, disitulah kita memacu untuk anak-anak supaya bergerak ya, motoriknya dia bisa bergerak dalam setiap kali pertemuan itu kan adalah pasti 1-2 orang anak yang malas bergerak. Bagaimana kita memotivasi mereka agar selalu bisa ikut bersama teman-temannya, terutama kita membuat mereka ceria, yang pasti bugar itu pasti ya dalam proses pembelajaran, dan juga mengenalkan mereka hal-hal baru dalam pembelajaran PJOK. Itu kita membuat inovasi baru dalam proses pembelajaran. Misalkan memodifikasi permainan, itu sih yang saya selalu praktekkan di lapangan biasanya. Iya. Oke, terima kasih Irfan. Terima kasih Kak Ari, berarti membuat inovasi baru dan membuat permainan yang menarik begitu ya. Yang menarik untuk peserta didik kita. Iya. Oke, terima kasih Pak Irfan. Iya. Ya Kak Gunawan lanjut. Kak Gunawan. Oke, terima kasih Kak Irfan. Oke, jadi menurut saya itu tujuan dari pembelajaran PJOK ada di sekolah sesuai dengan yang saya buat di kolom komentar itu adalah untuk meningkatkan kesehatan psikis dan fisik dari peserta didik tersebut. Di mana kita tahu masing-masing semboyan dari olahraga itu mens sana in corpore sana. Jadi di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat juga. Jadi dengan adanya pembelajaran PJOK ini akan menstimulus para peserta didik dari segi psikomotoriknya sudah sehat, jadi akan dibarengi dengan psikis yang sehat juga, sehingga setelah mereka menerima pembelajaran PJOK, untuk selanjutnya pada mata pelajaran yang lain, secara psikis mereka sudah siap.
dan menghadapi hari-hari mereka dari mulai pagi sampai siang di sekolah dengan semangat dan sehat. Begitu Kak Irfan, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Gunawan. Bagus sekali Kak Gunawan penjelasannya. Terima kasih Kak Gunawan. Sama Kak Irfan. Kak Muhammad Ghazali, gimana? Baik, terima kasih Kak Irfan. Ya, Ya, jawaban saya sama ya dengan teman-teman tadi, Pak Kari dengan Kak Gunawan, yaitu pertama untuk memperkenalkan olahraga yang ada kepada anak-anak yang peserta didik yang ada di SD ini. Kemudian untuk meningkatkan semangat belajar mereka dan juga untuk meningkatkan membuat sehat jasmani dan rohani mereka karena itu saling berhubungan. Ya, terima kasih Kak Irfan. iya Kak. Kurang lebih ya dengan Kak Gunawan tadi dan Kak Iya. Hari. Terima kasih Kak Iya. Muhammad Ghazali. Pak Kak Ahmad Kamal, gimana Kak Ahmad Kamal? Terima kasih Pak Irfan. Oke, dengar suaranya Pak Irfan? Aman Kak Ahmad Kamal? Aman ya, oke. Kalau saya itu untuk mengenalkan apa-apa saja yang ada dalam olahraga, apalagi di usia dini, ini siswa itu sangat senang apabila pelajaran olahraga, di mana mereka itu ingin mendorong bakat dan minatnya, sehingga keterampilan itu mereka bisa tercapai gitu Pak Irfan. Oh ya. Terima kasih Kak Kamal. Minat dan bakat ya Sama-sama. dari sejak dini begitu ya Kak Ahmad Kamal? Benar. Ya, terima kasih Kak Ahmad Kamal. Kak Sama-sama Fahmi, Pak Irfan. ya, Kak Fahmi Farai. Gimana? Oke Kak, Oh ya, Kak Fahmi. mohon maaf nih agak sedikit berisik karena Oh, di ya. ruang guru. Oh ya, nggak apa-apa. Oke, untuk saya kalau untuk pembelajaran PJOK itu kami sekarang lebih mengembangkan permainan budaya yang terjadi di masyarakat seperti bakyak dan memindahkan balok. Nah, maka dari itu kami setiap tanggal 3 itu sering mengadakan perlombaan-perlombaan di sekolah. Salah satunya bakyak dan memindahkan balok yang sering dilombakan di 17 Agustus waktu di Rumah Radang itu. Oh, permainan tradisional begitu ya Kak Fahmi? Kak Fahmi? Seperti permainan tradisional ya begitu. Halo Kak? Seperti permainan tradisional begitu. Iya Kak. Oh ya. Program seperti project begitu Kak di sekolahan Kakak? Ya, seperti project. P5 begitu ya? Ya, P5. Ya, bagus sekali Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Fahmi. Yo, makasih Kak Irfan. Maaf nih Kak, suaranya kurang dengar. Oh ya, nggak apa-apa. Kak Ajis Agus Karim, lanjutkan. Oke, terima kasih atas semuanya penjelasan saya. Baik, apa tujuan dari apa adanya pelajaran PJOK di sekolah? Saya di sini menulis keterangannya bahwasanya tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah itu selain meningkatkan fisik, perkembangan anak, juga kita mengenalkan karakter dari tujuan olahraga tersebut yang kita kenali dengan gaya keolahragaan bahwasanya punya keindahan berupa karakter olahraga tersebut ya, seperti adanya penarikan minat bakat anak, dan tujuannya adalah dalam pelajaran PJOK itu adalah membuat
mereka mempunyai visi untuk selalu menjaga kesehatan mereka ke depannya, dan juga mereka mempunyai bakat yang mungkin akan tersalurkan nantinya di tujuan pembelajaran PJOK ini, dan akan jadikan mereka jadi prestasi, sehingga mereka itu sangat menyukai, terutama karena setiap sekolah itu banyak anak-anak yang suka dengan pembelajaran PJK. Maka dari situlah menariknya bahwasannya alangkah kalau tidak adanya pelajaran PJK, maka kemungkinan sekolah itu kurang menarik. Ya. Baik Kak, terima kasih. Ibaratnya no PJOK, no party, begitu ya Kak Ajis Agus Karim. Ya, siap betul Kak Irwan. Iya, terima kasih Kak Ajis Agus Karim. Okay, thank you. Lanjut, Kak Irma, gimana Kak Irma? Kalau menurut saya, dengan adanya pembelajaran PJOK di sekolah itu diharapkan eh, jasmaninya anak-anak itu menjadi bugar, sehingga jika jasmaninya menjadi bugar, mereka akan menerima pembelajaran di sekolah dengan baik. Selain itu, dengan adanya pembelajaran PJOK di sekolah itu juga dapat meningkatkan sosialisasi peserta didik dengan teman-temannya, karena pada saat pembelajaran PJOK itu anak-anak banyak berinteraksi dengan teman-temannya. Begitu Kak Irfan. Ya, terima kasih untuk meningkatkan kemampuan bersosialisasi ya Kak Irma. Iya, Ya, betul. terima kasih Kak Irma, bagus sekali. Kak Dayang, gimana? Adakah Kak Dayang di sini? Kak Yuliana, gimana Kak Yuliana? Nah, coba Kak Rizka. Ya. Ya, Kak Yuliana, gimana? Nah, kalau menurut saya PJOK itu sangat penting sekali, karena ini berhubungan saya juga ngajar di swasta yang di Pelita Cermelang. Iya Kak. Jadi anak-anaknya tuh kebanyakan mungkin kalau olahraga tuh mungkin mereka jarang, kena harap maklum kena swasta kan, dan juga sekolahnya kuliah itu sekolahnya anak-anak di sini mau belajar PJOK mereka tidak pernah kena panas. Oh gitu ya Kak. Iya, karena di ruangan semua. Jadi ketika pelajaran PJOK tuh karena seminggu sekali, seminggu itu pun hanya 1 jam aja kalau di sekolahan saya. Jadi kesempatan itulah selama 1 minggu itu saya ketika pelajaran PJOK saya langsung bawa anak-anak itu praktek, jarang teori. Iya Kak. Nah, anak-anak suka sekali. Iya Kak. Ketika mereka praktek, jadi mereka gampang berinteraksi sama kelasnya satu kelas itu. Karena kalau di kelas kan mungkin ngobrol gitu-gitu aja. Kalau kita praktek itu kan, jadi kita tahu bakat anak tuh, misalnya dia pandai main catur, dia pandai main badminton, dia pandai main basket. Jadi kelihatan. Nah, PJOK itu sangat penting sekali untuk melihat kelebihan anak-anak. Hanya 1 jam saja ya Kak pada saat olahraga di sana itu 1 JP. Iya, di Pelita Cermelang cuma 1 jam aja. 1 JP atau 1 jam mata pelajaran full begitu? Dia 2 JP semuanya, tapi 1 jam aja. Oh begitu ya. Iya Kak, nggak apa-apa. Iya. Yang penting anak-anak bisa berolahraga ya Kak. Nah, anak-anak suka sekali berolahraga, makanya ketika jam olahraga tuh kadang kan kalau sekolah lain kan 3 jam, jadi jam pertama tuh mereka kayak teori kan. Iya Kak. Kalau tempat saya tuh langsung saya bawa olahraga aja, praktek. Misalnya ada pengumuman apa-apa langsung di share di grup aja, misalnya ada tugas kayak tugas teori. Kalau pas pelajaran PJOK langsung saya bawa praktek lari apa, karena anak-anak suka. Oh begitu ya Kak. Ya Kak, yang penting anak-anak senang aja ya Kak. Iya, anak suka sekali. Apalagi dikasih main bebas, suka mereka macam-macam mainan di main mereka. Iya Kak. Baik Kak, terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Ya Kak Rizka, gimana Kak Rizka? Ya,
sangat penting ya Pak ya, PJOK di sekolah karena untuk meningkatkan kebugaran jasmani pada anak. Seperti yang dikatakan Kak Irma tadi, Ya, Kak. kalau anak tubuhnya bugar, pasti mereka semangat untuk belajar. Kemudian mendorong perkembangan motorik pada anak. Kan pada anak itu kan ada motorik kasar, motorik halus. Nah, jadi anak tuh dengan adanya PJOK, anak-anak tuh bisa bergerak, Pak. Bergerak ya. Apalagi anak-anak nih antusias pada saat pelajaran PJOK. Kalau materi pelajaran lain kan mereka di kelas hanya duduk Iya. mendengarkan. Nah, kalau untuk PJOK kan di halaman. Nah, itu mereka tuh sangat bersemangat. Kadang kalau hujan pun, Bu, ndak olahraga ke Bu. Kayak kemarin kan hujan tuh Pak, ndak olahraga ke Bu. Minggu kemarin udah ndak olahraga Bu, katanya. Jadi mereka tuh semangat Pak. Iya, iya benar sekali Kak. Jadi dengan adanya pembelajaran PJOK, anak-anak banyaklah manfaat pembelajaran PJOK ini kan. Ya terima kasih Kak Rizka. Kak Abdul Ya Ghani, Pak. gimana Kak Abdul Ghani? Siap, terima kasih Kak Irfan. Ya Kak Abdul Ghani. Baik, kalau suaranya kedengaran nggak? Aman Kak. Oke, baik. Kalau saya tadi tujuannya adalah meningkatkan kebugaran jasmani. Kenapa? Alasannya di sini kita tahu olahraga itu tujuannya pertama sehat dulu. Benar. Udah sehat kita harus bugar. Benar Kak. Pada dasarnya apalagi untuk jenjang sekolah yang sangat penting kalau menurut saya. Karena pada zaman sekarang apalagi olahraga itu hal yang wajib buat saya. Kalau menurut saya sendiri. Karena siswa sekarang lebih rentannya lebih main ke HP. Jadi kalau ada olahraga tujuannya udah enak tuh lebih bervariasi, bisa bergerak sesuai minat dan bakat. Dan secara tidak langsung olahraga juga kita bisa anak bisa mengekspor kemampuan anak sendiri, bakat minatnya di mana, dan dari situ kita bisa bentuk atlet untuk penerus di kota Pontianak. Ini tuh Kak. Ya terima kasih Kak Abdul Rani. Kakak-kakak ada lagi? Kak Dayang gimana Kak Dayang? Gimana Kak Dayang? Kak Fahmi sudah ya tadi? Oh sudah Kak Fahmi. Kak Dayang gimana? Adakah Kak Dayang? Baik kakak-kakak, kita lanjut. Lanjut ya kakak-kakak. Siap, lanjut ke Irfan. Apakah betul PJOK untuk prestasi? Nah, di sini di tahun 82 kita ini gimana ya bacanya? Di tahun 2018 kita peringkat 5. Kenapa di 2018 kita peringkat 5? Kalau tidak salah kita itu tuan rumah ya kakak-kakak. Di 2014 kebalik saya bacanya. 82 kita peringkat 5, 86 menurun, 90 naik lagi, 94 turun, 98 ini sama, tidak turun, tidak naik. Di 2002 turun, 2006 makin menurun, 2010 naik, 2014 menurun, di 2018 naik Kak. Karena 2018 tuan rumah memang di waktu itu memang lagi naik-naiknya prestasi Indonesia di bidang olahraga Kak.
di Asian Games begitu. Lanjut lagi. Yang tadi, apa betul PJOK untuk prestasi? Gimana kakak-kakak? Ada langsung yang bisa menjawab? Gimana kakak-kakak? Izin Kak menjawab. Oh ya, silakan Kak Kris. Oke, apakah betul PJOK untuk prestasi? Kalau menurut saya betul Kak. Kenapa? Karena mulai dari anak SD itu kita mengasah kemampuan anak-anak di bidang olahraga yang mereka sukai. Contoh di SD Plus dulu di tahun 2016 sampai 2018 kami selalu meraih juara 1 karate di nasional Kak. Oh iya. Karena berkat prestasi anak-anak di cabang olahraga karate seperti itu. Makasih Kak. Artinya dari ekstrakurikuler begitu ya Kak? Iya, yang pertama dari ekstra, yang kedua memang dari minat anaknya. Kalau memang ekstra itu ada, tapi anaknya nggak minat, itu sama juga. Percuma juga ya Seperti, Kak? iya. Ya, terima kasih Kak Kris. Kak Yuliana gimana? Kak Gunawan? Oke, terima kasih Kak Irfan. Iya, Kak Gunawan. Silahkan Kak Gunawan. Nah, oke. Jadi dari pertanyaan tadi itu yang sangat saya antusias untuk menjawabnya karena latar belakang saya sebenarnya untuk guru olahraga ini dari alumni pendidikan kepelatihan, Kak. Oh iya. Jadi kalau untuk kita menyatakan bahwa pendidikan olahraga itu untuk prestasi rasanya kurang tepat. Ya Kak. Menurut saya itu untuk identifikasi prestasi ya. Sedangkan untuk berprestasi kita ini memiliki dua kompetensi yang berbeda. Kalau misalnya kita di sekolah itu mendidik, di ekskul atau di luar jam sekolah itu melatih. Jadi kalau untuk prestasi lebih identik dia melatih. Sedangkan untuk di sekolah karena kita mendidik hanya mengidentifikasi aja. Jadi nggak bisa kita paksakan seseorang itu akan menjadi ahli di mata pelajaran olahraga. Tetapi kalau untuk identifikasinya sangat memungkinkan. Nah, jadi ketika kita mengetahui identifikasi bakat siswa ini di cabang olahraga tertentu, nah kita arahkan untuk ekstrakurikuler atau untuk ke klub sesuai dengan kemampuan dia. Jadi untuk di sekolah saya lebih condong untuk mendidik. Tetapi di luar sekolah baik itu di klub ataupun di ekstrakurikuler baru yang namanya melatih. Jadi begitu menurut saya Kak Irfan. Terima kasih. Terima kasih Kak Gunawan. Ya, mungkin untuk prestasi itu mungkin ada wadahnya begitu ya Kak. Kak Gunawan. Benar Kak Irfan. Benar. Kalau di mana di Pontianak ini wadahnya mungkin untuk prestasi itu di PPLP begitu ya Kak. Benar Kak. Jadi kalau untuk di sekolah kita ya cukup hanya istilahnya menilai sesuai dengan indikator yang sudah ada. Sedangkan indikator untuk prestasi kan beda dengan indikator untuk belajar, begitu Kak. Oh iya, baik. Tapi tidak menutup kemungkinan. Tapi kalau misalnya kita buat prestasi di pendidikan, takutnya kan nggak semua orang bisa suka dengan olahraga. Iya Kak, terima kasih Kak atas Sama-sama, masukannya. Ada yang lain lagi kakak-kakak? Gimana? Kakak-kakak, bagus sekali ya kakak-kakak untuk prestasi ini. Betulkah PJOK untuk prestasi? Ya, begitu kakak-kakak. Sebenarnya ada wadahnya begitu untuk prestasi yang lebih begitu Kak. Kita lanjut Kak? Atau ada yang lain lagi?
untuk menambahkan? Kak Rizka? Enggak, boleh lanjut, Pak. Lanjut. Lanjut. Apakah betul PJOK sebagai hiburan? Nah, ini gimana kakak-kakak? Apakah betul PJOK sebagai hiburan, Kak? Gimana? Ada yang pengen jawab, Kak Rizka? Gimana, Kak Rizka? Kak Kris, gimana Kak Kris? Apakah betul PJOK sebagai hiburan? Oke, baik Kak Irfan. Saya coba ini ya bertukar pikiran ya. Ya, terima kasih Kak Kris. Lanjut Kak Kris. Kalau misalkan PJOK itu sebagai hiburan, ya ada beberapa kegiatan sih yang bersifat menghibur. Contoh misalkan kita mengadakan suatu perlombaan ya di 17 Agustus itu bersifat menghibur, Ya, ya kan, menghibur teman. Nah, apakah betul PJOK sebagai penghibur? Kalau saya rasa sih dari segi ini tidak, tapi kalau dari segi permainan ya bisa menghibur seperti itu. Terima kasih Kak Irfan. Oh, terima kasih Kak Kris. Ya, betul Kakak. Ada beberapa memang di permainan itu sebagai hiburan, tetapi memang betul PJOK itu bukan sebagai hiburan karena tempat hiburan tuh ada tempatnya masing-masing begitu. Mungkin seperti itu. Mungkin ada konteksnya begitu ya Kak Kris. Konteks hiburannya seperti apa begitu ya Kak Kris. Yang pasti untuk konteks pendidikan bukan sebagai hiburan begitu. Iya betul. Gimana Kak Abdul Rani? Menurut Kak Abdul Rani? Oke, baik, terima kasih Kak. Kalau buat saya sih, apa betul PJOK sebagai hiburan? Ya, kalau dibilang betul, ya nggak betul Kak. Karena ada, kita kan di sini PJOK juga tujuannya adalah mendidik ya, nggak hanya hiburan. Dan ada target-targetnya, dan kita pun udah ada poin-poin penting yang harus kita capai. Atau indikator-indikator yang udah ditentukan dari silabus kita terutama itu udah harus ada, kita harus jalan. Tapi paling tidak di sini juga PJOK bisa juga menjadi hiburan dalam artian yaitu menambah minat siswa dalam mengikuti pembelajaran, di mana belajaran itu bisa menyenangkan sehingga anak pun juga ya senang dan bahagia mengikuti pelajaran PJOK. Mungkin itu kan. Ya, terima kasih Kak Abdul Rani. Jadi sekali lagi ada konteksnya ya. PJOK sebagai hiburan, di mana PJOK itu sebagai hiburan. Terima kasih Kak Abdul Rani. Kita lanjut lagi. Atau ada yang ingin menambahkan begitu? Jadi kakak-kakak kalau memang untuk hiburan mungkin bawa yang saya katakan tadi ke khusus bermain di luar saja begitu. Dalam konteks pertanyaan seperti ini ya Kak. Beda lagi kalau hiburan konteks dengan permainan olahraga yang Kakak Kris bilang tadi gitu, yang Kak Kris katakan tadi. Kita ciptakanlah yang di dalamnya terdapat gerak dasar permainan yang lebih spesifik. Nah, begitu Kak. Terima kasih kakak-kakak. Kita lanjut. Apa betul PJOK untuk kebugaran? Nah, kalau ini kita melihat PJOK untuk kebugaran, kakak coba refleksikan ke kita. Refleksikan ya Kak, ke kita mengajar PJOK itu bagaimana kenyataan beberapa banyak jam pelajaran yang digunakan untuk sebagai kerja bakti. Bagaimana menurut kakak-kakak
Apakah betul PJOK untuk kebugaran? Kak Irma, gimana Kak Irma? Ya, terima kasih Pak Irfan. Kalau menurut saya, iya benar sekali. Karena salah satu tujuan utama dari pembelajaran PJOK itu adalah untuk meningkatkan kebugaran jasmani siswa. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Iya, terima kasih Kak Irma. Kak, siapa lagi nih? Yang belum nih. Kak Dayang masih di tempat Kak Dayang? Kak Rizka, gimana Kak Rizka? Kak Gusti Rahmat Dhani, ada? Ada Kak. Ya, gimana Kak? Apakah betul PJOK untuk kebugaran? Ya, sangat betul Kak. Pelajaran PJOK memang untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Itu tujuan utama PJOK ya Kak, untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Ya, terima kasih Kak. Ya Kak. Pada saat olahraga tak mungkin kita nyuruh anak-anak berteduh begitu ya Kak. Yang pada saat olahraga begitu. Sampai kita lanjut. Tantangan utama PJOK. Ini tantangan utamanya ya Kak. Krisis identitas. Kesulitan mengidentifikasi siapa diri kita dan apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Krisis arah, tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the well child. Terus krisis fokus, bidang studi yang terfragmentasi, terlalu banyak tujuan, terlalu banyak capaian. Ini tantangan utama PJOK ya, banyak gini. Kita membutuhkan lanjut ya kakak-kakak. Kita membutuhkan rekonseptualisasi PJOK sebagai pembelajaran dan engagement peserta didik. Tujuan utama PJOK mendorong dan mendukung semua anak-anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Jadi apa nih, engagement peserta didik ini dalam konteks pendidikan termasuk dalam PJOK merujuk pada keterlibatan aktif dan minat dalam proses belajar, mencakup sebagai aspek seperti motivasi, partisipasi, keterlibatan emosional dalam pembelajaran. Lanjut. Nah, ini dia PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak. Jadi anak engaging sama enjoying, bukan malah heavy. Seharusnya begitu. Yang penting anak engaging, tidak hanya terlibat tapi juga berkomitmen lalu berperan. Anak enjoying, tidak hanya bersenang-senang tapi menikmati gerakan, begitu kakak-kakak. Lanjut lagi. Ini perkembangan pembelajaran PJOK. Kondisi saat ini, tuntutan
kegiatan untuk menyampaikan pengejaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Ya, kondisi yang diharapkan, guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Ya. Kondisi saat ini praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik gender. Siapa nih? Sudah bergabung siapa ini? Bentar ya kakak-kakak, ada yang ingin bergabung? Udah, kita lanjut saja. Seorang ingin bergabung. Bentar kakak-kakak. Ya, lanjut saja ya kakak-kakak. Ada yang terlempar nggak kakak-kakak? Apakah ada yang terlempar kakak-kakak? Nggak ada, Pak. Aman ya? Aman. Kayaknya Pak Gus, aman. Pak Gunawan lah ada 2 kayaknya ya, Pak. Oh iya, Kak Gunawan Aman. tadi ada 2 tadi. Aman ya Kak, kita lanjut. Aman. Praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Jadi kondisi yang diharapkan pembelajaran untuk semua peserta didik. Selanjutnya, kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Kondisi yang diharapkan untuk perkembangan pembelajaran PJOK, pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Baik, lanjut. Tujuan dan dampak program kita ya. Mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus baik secara mandiri maupun berkelompok. Meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Guru pengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna. Peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Nah, untuk pengantar berapa menit nih? 5 menit. Pengantar, lakukan modul 2.1 ya kakak-kakak. Nanti pembelajaran 1, konsep dan keterampilan mengajar PJOK yang efektif, lakukan. Pembelajaran dalam modul ini akan dimulai dengan bapak-bapak melakukan praktik pembelajaran gerak dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Tugas bapak nanti adalah merencanakan satu pertemuan atau satu modul ajar. Modul ajar 1 kali pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran, kemudian mengajar para peserta didik di sekolah di tempat bapak berdasarkan perencanaan pembelajaran. Silahkan konten pembelajaran dapat dipilih sesuai dengan apa yang bapak sedang lakukan. Nah, ini petunjuknya ya kakak-kakak. Untuk tugas 2.1 kalau tidak, ya benar 2.1 nantinya kakak-kakak membuat video. Ini berikut ini aspek tugas kakak-kakak ya.
Dalam tugas praktek ini, 1. Praktekkanlah kegiatan pembelajaran PJOK berdurasi 30 menit secara natural, mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Rekam praktek mengajar PJOK tersebut secara utuh tanpa editan. Jadi kakak-kakak pada saat durasi 30 menit itu, pada saat kakak praktik mengajar begitu, tidak ada editan begitu tugasnya ya kakak-kakak untuk nanti nih. Sudut penempatan kamera harus dapat menangkap sesuai peserta didik di dalam kelas. Bapak Ibu, dan menggunakan penyangga 3 kaki dan sudut pandang tetap, dan dapat meminta bantuan rekan sejawat untuk membantu mengambil gambar. Apapun teknik pengambilan gambarnya, keseluruhan peserta didik dalam satu kelas harus terekam secara visual. Jadi peserta didik harus terekam ya kakak-kakak. Kakak-kakak juga harus terekam, jangan peserta didiknya. Nanti akan kakak-kakak akan menilai nanti tugasnya. Suara guru harus terekam jelas. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan mikrofon tanpa yang penting ini terekam jelas saja. Begitu ya, Kak? Dengan menggunakan mikrofon. Ya, saya minta terekam jelas saja suara kakak-kakak bagaimana caranya. Begitu ya, Kak? Terus unggah perencanaan pembelajaran RPP atau modul di link rekaman pembelajaran di LMS. Nanti saya kasih tahu caranya begitu, Kak. Nanti di sana di LMS itu kalau tidak salah kerjakan tugas, terus buat itu upload modul ajarnya, di komennya itu baru link videonya begitu, Kak. Boleh link video Google Drive, boleh link video YouTube begitu, Kak. Ini batasnya, Kak ya. Batas tugas pengunggahan untuk modul 2.1, Kak. Batas waktu pengunggahan gelombang 1, kita kan gelombang 1 nih, Kak, 8 Oktober 2024 gitu, Kak. Sampai di sini ada pertanyaan, Kak, masalah tugas begitu, Kak? Kak, izin bertanya, Kak. Ya, silakan, Kak. Kak, di sini kan yang apa? Memvideokan di dalam kelas. Itu apakah untuk teori atau praktek, Kak? Kalau ini di luar kelas, Kak. Adakah dibilang di dalam kelas tadi? Nomor 2 ini, Pak. Kak. Ada. Nomor 2, baik, Pak, nomor 2. Harus dapat menangkap Nomor semua peserta 2. didik di dalam kelas. Enggak, Kak. Saya terlalu tidak revisi lagi. Yang pastinya, Kak, begini, Kak. Yang pastinya praktek ini praktek ini di luar kelas, Kak, selama 30 menit. Begitu. Yang 2 itu anggap aja tidak ada begitu. Saya tidak lihat lagi. Ya, baik, Kak. Siap. Maaf. Oke, siap, Pak. Ya, Kak, kakak-kakak lain. Izin, Kak, bertanya. Ya, silakan, Kak. Ini di poin 1 itu kan durasi videonya kan 30 menit. Iya, benar, Kak. Iya kan? Kalau ini handphone saya ini terus terang saja ini enggak, kalau buat video paling lama itu 5 menit. Keterangannya, maaf, memori Anda penuh. Seperti itu. Jadi adakah jalan lain atau bagaimana solusi yang lain supaya tidak videonya sampai yang diinginkan, tapi durasinya tidak perlu sampai 30 menit. Apakah boleh seperti itu? Terima kasih. Sesuai, mohon maaf, Kak, mohon izin. Sesuai petunjuk dari Juknisnya memang 30 menit, Kak. Kami dulu juga 30 menit begitu. Jadi ada teman
teman saya satu angkatan begitu, begitu juga Kak. Mungkin bisa minta bantu teman-teman lain Kak. Nanti setelah setelah selesai perekaman mungkin Kak Kris bisa pindahkan langsung ke laptop Kak, begitu. Kasusnya seperti teman saya juga begitu, agar bisa maksimal. Begitu Kak kira-kira. Mungkin Kak Dayang ada gimana Kak Kris? Siap, akan dicoba Kak ya. Ya Kak, terima kasih Kak Kris. Kak Ya Kak Dayang Kris, gimana Kak kalau Dayang? ada option kedua beli HP baru ya Kak. Iya, itu option yang paling bagus tuh. Izin bertanya. Halo Kak. Halo. Iya Kak Dayang dulu ya Kak Ajis. Kak Karim. Silakan Kak Dayang. Jelas Pak. Bisa terdengar jelas Pak. Siap. Aman. Kalau untuk saya tuh Pak, mungkin dari segi materinya gitu kan, misal kita mau praktek kita apakah materinya menyesuaikan dengan waktu pembelajaran gitu, misalnya ini kita babnya bab berapa, bab 2 atau bab 3, atau kita bisa milih sendiri gitu Pak? Bebas saja Kak. Kalau masalah materi bebas saja. Begitu Kak. Gimana Kak Dayang, aman? Aman? Ya lanjut Kak Karim. Ya, terima kasih Kak. Ini izin bertanya juga nih Kak. Kalau masalah durasi ini kan 30 menit. Memang sih kalau kita pakai perangkat HP mungkin terbatas sih. Terus kalau pakai media sosial lainnya boleh nggak? Untuk gimananya Kak? Untuk Google Drive atau YouTube begitu? Untuk link videonya kah? Nah, jadi solusinya gimana Kak? Dari Kakak sendiri pernah mencoba yang 30 menit ini melalui siapa atau perangkat apa gitu? Maaf Kak, putus gimana Kak? Ya, gini Kak Irfan, jadi kalau apa perekaman itu solusinya gimana? Yang durasinya 30 menit ini gunaannya pakai Google Drive atau aplikasi lain? Kalau saya ada teman pakai Google Drive, ada kalau saya pribadi di akun YouTube saya Kak. Boleh juga pakai Google Drive juga boleh. Kan boleh kita pakai. Gimana Kak? Oke, siap. Aman Kak. Jadi intinya kalau semua media memanfaatkan media bisa ya? Iya Kak. Oke, siap. Oke lah, makasih Kak. Kak Kamal gimana? Aman? Siap Pak Irfan. Kalau saya sih oke-oke aja. Sedap, mantap. Siap. Kak Rizka? Aman nggak ya? Sama lah Pak, memo lah nih Pak, tapi nggak apa-apa lah nanti dicoba. Gitu. Dihapus dulu. Pinjam HP Pak Kamal, Rizka. Pinjam HP Pak Kamal. Mbak Abdul Kalau ini untuk aman, Rani Pak? penuh. Masalah ini? Oke, dah aman Kak, siap. Oke, lanjut ya. Ini pemetaan dan harapan kekhawatiran peserta pendidikan program PKG PJOK. Mari kita mulai dengan pemetaan harapan, tantangan, dan kontribusi kita dalam perjalanan PKG PJOK ini. Bersama kita akan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berharga. Lanjut. Kakak.
Ini sebenarnya udah ada nih. Di aktivitas di tempat kakak-kakak ada aktivitas ya begitu? Atau saya buat link Jambot? Enggak semuanya, mungkin di tempat di aplikasi Jimit kakak-kakak ada aktivitas enggak di samping chat begitu, Kak? Ada. Ada Kak. Ada Kak. Baik. Ada Pak Irfan. Ada Kak. Ini mungkin Google. Oh, sorry. Bentar ya kakak-kakak. Langsung saja saya kirim di link Jambotnya ya, Kak. Boleh dibuka, Kak, link Jambotnya mengisi 3 pertanyaan ini, Kak. Silakan kakak-kakak. Untuk mengisi link Jambot, kakak menulis nama beserta jawabannya saja di sticky note. Aman ya, Kak? Satu pertanyaannya, apakah harapan Bapak Ibu ingin dapatkan selama pendidikan PJOK? Pertanyaan kedua, apakah yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan Bapak Ibu sekalian? Yang ketiga, bagaimana Bapak Ibu dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan harapan dan mengatasi tantangan? Silakan diisi di Jambot ya kakak-kakak. Sudah banyak yang bergabung, silakan diisi di sticky note gitu. Tulis nama serta jawabannya. Terima kasih. Klik sticky note ya Kak, bagian sebelah kiri, tab bagian sebelah kiri, tulis nama dan jawabannya saja Kak. Nah ini udah dapat nih, Kak Irma. Kalau sudah lanjut ke kedua.
Langsung ke slide keduanya ya kakak-kakak. Kedua dan ketiganya. Keduanya baru Kak Irma. Jangan tambah slide lagi tuh Kak. Keduanya Kak Irma. Ketiganya Kak Irma juga yang sudah. Baik Kak Irma, langsung saja dibacakan dulu apa yang sudah diisi dari pertanyaan tersebut. Baik Kak, terima kasih waktunya. Harapan apa yang menjadi harapan Bapak Ibu yang ingin didapatkan selama pendidikan PKG PJOK? Jadi yang saya harapkan untuk selama pendidikan PKG PJOK itu saya dapat mengembangkan diri sebagai guru PJOK dan dapat memahami karakteristik peserta didik dan kebutuhan belajar peserta didik dalam pembelajaran PJOK. Ya. Yang kedua? Begitu Kak. Yang kedua Kak, langsung. Pertanyaan yang kedua. Yang kedua, yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan itu adalah manajemen waktu dan motivasi diri sendiri, Kak. Oh, baik. Yang ketiga? Kontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan harapan dan mengatasi tantangan tersebut itu berpartisipasi penuh dalam semua kegiatan PKG dan membangun kolaborasi dengan rekan sejawat atau rekan-rekan PKG semuanya. Siap, begitu Kak. Siap.
Terima kasih Kak Irma. Kak Gunawan, gimana Kak Gunawan? Coba Kak Gunawan. Kak Gunawan gimana? Oke, terima kasih Kak Irfan. Ya. Jadi untuk yang pertama ini, sebagai harapan saya itu adalah mendapatkan pengalaman baru dari fasilitator, begitu juga dengan rekan sejawat untuk mengembangkan kompetensi saya pribadi sebagai guru PJOK yang akan bermanfaat bagi saya pribadi secara khususnya dan juga secara umum untuk sekolah dan peserta didik yang saya ajari. Kemudian yang menjadi tantangan bagi saya karena bukan hanya mengajar dan juga tugas sebagai kepala rumah tangga, di sini saya ada tambahan baru lagi untuk mengikuti PKG PJOK. Jadi waktu yang akan saya manage sedemikian rupa agar bisa dengan optimal saya menyelesaikan program PKG PJOK ini sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Bagaimana saya berkontribusi untuk mencapai kegiatan dan harapan serta mengatasi tantangannya itu dengan memotivasi diri saya sendiri secara pribadi agar apa yang sudah saya jalani dapat saya selesaikan dengan baik. Begitu Pak Kak Irfan. Ya, terima kasih Kak Gunawan. Ya, kakak-kakak lainnya, Kak Kamal mau mencoba? Siapa? Untuk pertanyaan nomor 1. Kalau saya pribadi, ini sangat bermanfaat, terutama mendapatkan wawasan dan ilmu baru dalam pembelajaran PJOK ya Pak. Ya, pastinya ilmu Sehingga baru ya. memahami karakteristik siswa dalam proses pembelajaran. Iya Kak. Terima kasih Kak. Kak Muhammad Ghazali gimana? Kak Muhammad Ghazali? Nah, kedengaran nggak suara saya? Aman, aman, aman. Pertama, harapan saya untuk mendapatkan ilmu yang baru dalam mengajar dan metode mengajar yang menarik peserta didik. Yang kedua, itu tantangannya adalah dari segi waktu nih Kak. Jadi kebetulan ada banyak diamanahkan nih di sekolah, sebagai guru, saudara bos, kemudian ada PKG nih kan, kemudian itu juga PKG. Nah, saya rasa nggak sibuk tuh. Nah, tapi untuk yang ketiga tuh bagaimana cara mengatasi itunya, yaitu dengan manajemen waktu tadi tuh, dengan cara tidak menunda-nunda tugas yang diberikan dan langsung dikerjakan. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Kak. Pak Abdul Rani gimana? Oke, baik Kak. Apa yang harapkan ingin mendapatkan ya pertama ilmu, yang kedua ya berkenalan, bersapa dengan rekan-rekan, terutama kita sesama PJOK, jadi saling mengenal. Terus apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan, ya mungkin tadi sama dengan kawan-kawan yang lain, membagi waktu, termasuk karena masing-masing mungkin pasti ada kegiatan di luar sekolah, pasti ada teman-teman lainnya. Yang ketiga, bagaimana dapat berkontribusi ya, karena ini untuk menambah ilmu ya, paling tidak ya harus totalitas sesuai dengan apa yang sudah harus kita capai, termasuk ini sebagai pengalaman baru juga untuk ke depan kita menambah ilmu kita sendiri Kak. Ya mungkin itu Kak. Baik, terima kasih Kak Abdul Rani. Baik kakak-kakak, kita lanjut karena waktu sudah over ini, belum lagi kita masuk ke modul 1.1 ya. Kita lanjut ya Kak. Yang belum lanjut isi aja kakak-kakak.
nanti sudah tersave asalkan ada ya kakak-kakak isi yang belum. Baik, kita masuk ke kesepakatan pembelajaran. Yang pasti pertama seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Itu saya berikan terus ya untuk berpendapat bagaimana kakak-kakak berpendapat dalam materi ini. Yang kedua berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang pasti kita saling menghormati dalam berpendapat begitu. Jika ada satu peserta bicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Jadi biar nyambung kita mendengarkan semua begitu. Yang keempat berpartisipasi penuh. Kamera selalu dalam keadaan hidup atau on cam. Ini kesepakatan pembelajaran kita. Ada yang ingin ditambahkan kakak-kakak? Izin Kak, Ya, silahkan Kak. mau setuju pendapat saya mungkin boleh ditambahkan. Jadi untuk pada kesempatan Google Meet nih untuk waktunya. Ya Kak. Kalau boleh sepakati tepat waktu, kemudian biar selesainya juga tepat waktu. Ya seperti itu. Iya Kak, karena mungkin ini awal-awal. Di awal mungkin kita hitung-hitungkan masalah waktu nih Kak. Karena ini udah lebih juga waktunya begitu Kak. Nanti saya manajemen lagi, saya pelajari lagi masalah waktu ini Kak. Terima kasih Kak Gajali. Biar kita Ya sama. biar kita cepat selesai Kak kan. Baik Kak, nah, ada lagi? Ini soalnya 1.1 lagi. Ini mau udah selesai sih orientasi kita nih. Untuk ini Kak, untuk ketua kelas mungkin kakak-kakak ada pilihan ketua kelas kita gimana Kak? Sebelum masuk ke modul 1.1, jadi ada seksi dokumen ketua kelas kakak-kakak sekalian, seksi dokumentasi dan sekretaris begitu kakak-kakak. Mungkin kakak-kakak ada yang ingin ditambahkan untuk keorganisasian mungkin begitu. Gimana kakak-kakak ketua kelas? Gimana Kak? Kak Kris? Kak Yuliana gimana? Gimana nih Kak? Untuk ketua kelas Kak, kita pilih dulu Kak. Kita tentukan ketua kelas Kak. Ya boleh Kak. Kak Rizka? Siapa calonnya itu? Maksud saya calon ketua kelas. Ya Kak, kalau dilihat dulu. Sekretaris atau seksi dokumentasi? Pak Abdul Rani gimana kalau dokumentasi? Aman? Kalau dokumentasi HP saya kurang nih Bang. Kak. Kak Gajali yang dokumentasi nih yang anu nih. Pak Dani, coba suara Pak Dani. Gimana Kak Dani?
Kak Fahmi. Iya Kak. Nah, Kak Dani. Dokumentasi gimana tuh ditawarkan Kak itu? Kak Abdul. Kenapa Kak? Memang dokumentasi ini untuk tatap muka nanti Kak. Oh, jangan saya Kak. Untuk kepentingan kita bersama Kak nanti. Dokumentasi. Jangan saya Kak. Oke Kak, nggak apa-apa Kak, saya aja dokumentasi. Ah, Abdul Rani ya Kak. Ya Kak, kita udah dapatnya Kak Abdul Rani ya. Ya. Izin Kak, mau nanya, dokumentasi itu pada saat tatap muka ya Kak? Ya, tatap muka. Jadi kegiatan tatap muka nanti Kak Abdul Rani videokan kegiatan kita begitu selama 7 hari. Nanti biar mungkin nantilah secara teknik nanti kita diskusikan begitu Kak. Oke, siap Kak. Kak Dani siap ya? Ketua kelas gimana Kak Abdul Rani? Siapa? Kak Kamal gimana ketua kelas? Ketua kelas. Gini Kak, mau nanya. Ya. Batas waktu tugas itu berapa lama gitu Kak? Tadi tanggal berapa ya? Ada batas tanggal. Nanti saya infokan Kak. Saya lupa juga tanggal berapa tadi. Oh. Oke, siap. Oke, kalau gitu siap. Kak Ari gimana Kak Ari? Siap. Dari rumah sakit, mohon maaf lagi dalam perjalanan. Aman, alhamdulillah. Kak Kris gimana? Izin Kak. Ya. Kak Kristianus Mantio boleh jadi ketua kelas Kak? Ini Kak Kris Boleh gimana nih? kita pakai polling. Ya, Kak Kris gimana Kak Kris? Kak Krisnya enggak ada nih. Kak Ari Budi dan Kak Gunawan boleh tuh. Mungkin lebih tepatnya Oja nih, Pak Oja nih cocok jadi ketua kelas kita nih. Boleh dituliskan ke kolom komentar kakak-kakak. Muhammad Gajali. Boleh. Ya, Muhammad Gajali kita Oke, boleh. Pak Ari boleh juga, Pak Ari. Kita polling beliau jangan. Pak Ari boleh tuh. Pak Ari boleh. Pak Ari. Iya, Pak ini aja, Pak ketua kelas kita Pak Kak Muhammad Gajali ya, Kak Gajali. Kita polling. Oh, belum pakai polling. Saya Kak. Yes, Kak. Mohon maaf. Setuju Kak. Oke, kita polling ya. Gajali kita pakai polling. Tuh Pak, udah 4 orang. Ayo Pak Karim. Oke, Pak Gajali. Pak Karim tulis namanya Pak Karim. Yuk Pak Karim yang ajak. Ikut ya saya nih. Aduh. Boleh Kak. Karena beliau memang udah layak memang untuk beliau jadi seorang pemimpin itu kelihatannya. Aura dan gesturnya itu pas. Ya. Aman ya Pak Gajali, Kak Gajali ya. Oh, ini ya kami selalu mengikuti arahan beliau. Bisa menolak itu Kak Gajali. Aman Kak Gajali. Iya. Banyak saya jadi ketua ini. Aman ya Kak Gajali ya. Baik. Untuk sekretaris Kak Gajali pilih siapa? Yang cewek. Ini maunya yang cewek. Kak Gajali. Sekretaris. Ya karena ketua kelas dan dokumentasi
sudah laki-laki, yang sekarang perempuan begitu, biar adil gender begitu. Nah, perempuan nih, Bu Rizka atau Bu Dayang? Bu Rizka, Bu Sekretaris Dayang, harus Kak Juliani, Kak Irma. Bu Irma boleh, Bu Irma. Kak Irma, Kak Rizka boleh. Kayaknya Bu Rizka, Kak Rizka nih, Kak Rizka. Saya udah milih Kak Rizka ya. Oh. Kak Rizka ini. Karena ini insert lah. Saya milih Kak Irma. Oke, sudah kita putuskan Kak Rizka ya, sekretaris. Ya, aman. Aman. Kita sepakat. Terima kasih kakak-kakak untuk ketua kelas Kak Gajali, sekretaris Kak Rizka, dokumentasi Kak Abdul Rani. Sepakat ya kakak-kakak? Ya. Baik, kita lanjut. Sepakat. Bendahara enggak ada ke Pak? Bendahara nanti. Kalian Pak ketua kelas, kalian merangkap bendahara beliau. Baik, kita lanjut ke modul 1.1 kakak-kakak. Jangan nampak berapa belajar gitu. Sambil ngajar boleh Kak Irfan, masih ada jam. Bentar Kak. Ini kita 1 JP lagi nih ya kakak-kakak, walaupun sudah lewat. Sebentar saja ya kakak-kakak. Ini slide-nya. Ya. Modul 1.1. Refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Baik kakak-kakak, tujuan dari sesi kali ini adalah peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Dua peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesi serta keberpihakan pada murid. Yang kedua, mengenal refleksi mengapa ada apa, analisis cerita. Ini agenda refleksi ini mengapa dan apa. Why, gimana Kak? Mengapa dan apa. Gitu. Why and what? Why and what, gitu ya Kak. Refleksi. Belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya, terus bertanya ya kakak-kakak untuk yang paling untuk harapan hari esok begitu.
Mengenal refleksi, mengapa dan apa. Mengapa penting bagi untuk kita melakukan refleksi? Apa itu refleksi? Apa yang kita refleksikan sebagai guru PJOK? Mengapa? Saya cek dulu. Tindakan seorang guru. Bentar Kak, saya cek dulu Kak. Mengapa penting bagi kita melakukan refleksi? Sangat penting ya kakak-kakak, karena memainkan peran kunci dalam pengembangan pemahaman dan lebih aman, peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran yang lebih efektif. Apa itu refleksi? Refleksi adalah proses merenung atau berpikir secara mendalam tentang pengalaman, tindakan, atau situasi yang telah terjadi dengan tujuan untuk memahami, mengevaluasi, dan belajar dirinya dalam konteks yang lebih luas. Jadi sangat bagus ya kakak-kakak untuk refleksi itu. Terus apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK untuk meningkatkan, yang pasti kakak-kakak, untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan memberikan pengalaman belajar yang lebih baik. Kita lanjut kakak-kakak. Tindakan seorang guru. Tindakan rutin mengabsen, menyampaikan materi, meminta murid berbaris, memberikan kalimat instruksi, dan lain-lainnya. Refleksinya adalah, refleksi perbaikannya adalah tindakan reflektif. Pertama, mengabsen dengan cara yang berbeda, menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu, meminta murid berbaris dengan cara mengasihkan, menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu ini media ya mungkin kakak-kakak. Yang ketiga, meminta murid berbaris dengan cara mengasihkan, mungkin dengan permainan, memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Lanjut. 7 karakteristik praktik mengajar reflektif. 1. Memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. 2. Menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktek mengajar yang dilakukan. Menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktek yang dilakukan. 4. Selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan welas asih. 5. Melakukan tindakan selalu berdasar pedagogik dari penelitian ilmiah yang berkembang. 6. Melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajarnya. Yang ketujuh, berusaha mengembangkan praktek mengajar secara kreatif dan mengintegrasi model pembelajaran yang sudah dipelajari. Itu adalah 7 karakteristik praktek mengajar reflektif. Yang selanjutnya baca cerita berikut ini. Pak Raga adalah guru yang atletis, energik, dan antusias. Pak Raga sudah mengajar selama 8 tahun tentang bagaimana cara menembak bola ke ring basket. Biasanya sebelum memulai proses pembelajaran, Pak Raga akan memberikan tanda X atau tanda silang di lapangan untuk digunakan murid sebagai tanda posisi menembak bola dan meletakkan tiang sebagai penanda setinggi apa murid harus melompat untuk menembakkan bola ke ring basket. Tujuan pembelajaran
untuk materi ini sudah dituliskan di papan tulis portabel agar bisa dibaca oleh semua murid. Di awal pembelajaran, Pak Raga menjelaskan tentang seluruh kriteria sukses tentang teknik menembak bola, menjelaskan tentang keamanannya dan meminta anak untuk saling membantu dan kelompok berpasangan. Murid secara berpasangan meminta berperan sebagai pelatih dan atletik, di mana mereka yang bergantian berperan saat murid menjadi pelatih, maka murid ini akan mengobservasi bagaimana teman melakukan praktek menembak bola. Pada lemparan awal, mereka harus melakukan dengan cara memudahkan lutut dan memastikan bahwa mereka mengerti tentang melenturkan jari dan telapak tangan, dorongan dari lengan dan mata fokus pada ring basket sebelum mereka berada di titik menembak bola yang sudah disediakan. Di akhir pelajaran, setiap murid sudah berhasil meningkatkan teknik mereka dan menembak bola. Pertanyaan, bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga hubungkan dengan praktik belajar mengajar kakak-kakak selama ini? Apakah kakak-kakak menjadi Pak Raga, maka refleksi seperti apa yang akan kakak-kakak lakukan? Jadi pertanyaan ini kakak-kakak jawabnya di LMS. Ada ceritanya pun ada di LMS ya kakak-kakak. Mengisi referensi pengembangan kompetensi awal PKG PJOK di LMS. Sampai berjumpa pada sesi tatap maya selanjutnya. Terima kasih. Pada akhir sesi, mari kita kita hari ini, Bapak. Peserta dapat refleksi atas bagaimana melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Peserta dapat mengasosiasi antara refleksi dan pelajari penting refleksi bagi serta berpihak pada murid. Baik kakak-kakak, bagaimana kakak-kakak dalam pertemuan hari ini? Ada beberapa orang saja mencontohkan refleksi kegiatan kita hari ini, begitu kakak-kakak. Ada 2-3 orang lah begitu kak. Peserta dapat melakukan refleksi pertemuan kita kak. Setelah beberapa jam ini kak. Why dan what, mengapa apa? Refleksi. Ceritakan kakak, ceritakan saja kakak-kakak refleksinya. Bagaimana? Siapa yang itu? Kakak. Gimana kakak? Kak Rizka gimana setelah pertemuan beberapa jam ini? Kak Kris atau Kak Kris? Mungkin ada yang gimana gitu Kak Kris? Baik, terima kasih Kak Irfan. Ya, Kak. Sekedar refleksi kita bersama. Yang pertama, karena minggu kemarin saya tidak ikut Zoom, jadi saya baru kali ini bergabung di Zoom. Yang pertama saya refleksikan adalah saling mengenal satu sama lain, ya, mulai dari tempat mengajar, kecamatan, nama dan lain sebagainya. Ya, tentu ada beberapa teman yang sudah kenal, tapi ada beberapa juga yang masih belum. Nah, yang kedua di sini refleksi masalah kegiatan kita bersama. Ya, alangkah baik sekali karena sudah tersusun dengan rapi ketua kelasnya siapa, wakil ketua kelas, ya sekretaris dan lain sebagainya. Ya, Kak. Itu saja Kak dari saya. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari teman-teman lain. Terima kasih. Ada lagi? Kita sudah berapa menit ini? Lebih dari 90 menit, Kak. Kak Gajali. Sudah lebih ya. 2 orang lagi lah. 2 orang lagi untuk refleksi. Untuk penutup. Kak Rizka. Itu aja, Kak. Ketua kelas dulu, ketua kelas. Ketua kelas dulu, ayo. Silakan.
Kak Karim gimana Kak Karim? Hilang Kak Karim. Oke, bentar Kak. Saya ikut yang benar dulu. Halaman 37. Kalau saya sih Kak secara pribadi dalam kata virtual ini ya pesannya pertama kita saling berbagi pengetahuan juga, terus ke depannya lebih dekatnya Baik Kak, terima kasih. Kak Irma, terakhir dah Kak Irma. Baik, Kak Iksan, terima kasih. Untuk refleksi pertemuan kita pada hari ini, apa ya? Dalam pertemuan ini ya kita bisa saling mengenal satu sama lain ya. Walaupun memang sudah beberapa di antara kita memang ada yang sudah kenal, tapi dari pertemuan ini bisa melihat teman-teman sekelas kita. Kemudian selain itu juga kita bisa berani mengungkapkan pendapat ya, tadi sudah disampaikan di awal oleh Kak Irfan bagaimana apa yang ingin didapat ketika nanti pendidikan PKG PJOK ini, apa yang menjadi tantangan dan apa kontribusinya. Nah, itu disuruh memberikan pendapat. Di situ kita bisa mengungkapkan pikiran kita masing-masing. Itu saja sih Kak Irfan Baik, untuk terima refleksi kasih hari Kak ini. Irma. Untuk refleksi Ya. hari ini ada yang ingin menambahkan lagi atau sudah cukup? Aman ya. Baik kakak-kakak, terima kasih pertemuan hari ini. Semoga dapat kita refleksikan kembali masalah pertemuan hari ini. Kita di sini Kak saling mengingatkan ya kakak-kakak, jika ada teman yang belum masuk atau bagaimana begitu. Baik kakak-kakak, untuk menutup, ada yang lagi ingin ditanyakan Kak masalah pertemuan kita gimana Kak? Untuk kedepannya. Izin Kak Irfan bertanya. Gimana Kak Ari? Untuk kegiatan kita ini, apakah di setiap hari maksudnya di setiap jam seperti ini, atau untuk kegiatan ini bisa di atas jam ini lagi atau gimana? Boleh izin bertanya. Gimana kakak-kakak? Karena kita mungkin kan di antara teman-teman ada yang masuk sore, terutama saya sih yang salah satunya yang masuk sore itu, kegiatan jam 2 udah masuk kan. Kalau di tengah-tengah jam ini mungkin kawan-kawan habis belajar kan 4 JP kan, kalau SD ada yang 3 JP kan. Iya Kak. Jadi mungkin jam 9.20 udah selesai. Mungkin bisa ya menyesuaikan waktu teman-teman yang lain juga kan. Kalau saya memang waktunya pagi sore ngajar. Dan tengah-tengah ini kosong. Apakah kita tetap di waktu jam yang sama seperti hari ini atau bisa di atas ini? Gimana kawan-kawan, kita sepakat tergantung ketua kelas nih. Gimana Kak? Izin Kak Irfan ya, Kak. mau menanggapi tentang Kak Ari. Ya, Kak, silakan. Rata-rata kalau untuk PJOK itu kan rata-rata selesainya jam 10.45, mentoknya jam 11 lah. Oh. Baiknya kalau kita mulai Zoom itu jam 11 atau jam 10.30 sampai jam 12 seperti itu. Karena rata-rata PJOK itu kan mulai dari start pagi kemungkinan sampai jam 10.45 atau 11. Oh, itu untuk SMP ya, Pak Kris? Saya rasa SD SMP sama kali, SD SMP SMA kali. Kalau untuk SD sih rata-rata jam 10.45 udah selesai. Jam 10-an ya? Oh, iya, berarti. Terima kasih Pak Irfan. Ya. Jadi Kak, kenapa saya mengambil jam 10? Harapan saya ini sudah mengambil di tengah-tengah. Tidak mengganggu jam pagi, tidak mengganggu jam siang. Karena pengalaman saya
ke teman-teman, saya mengajarnya siang. Ada yang pagi, begitu Kak. Saya mengambil di tengah-tengah. Boleh juga kita pindahkan ke malam begitu Kak. Lebih fleksibel lagi waktunya begitu. Dan kalau mengerjakan tugasnya langsung Gimet langsung ngerjain tugas begitu. Nunggu-nunggu lagi begitu Kak. Ini saran saya saja. Saya kembalikan ke kakak. Izin Kak, izin ke Irfan. Ya Kak Dani silakan. Kalau malam dipertimbangkan lagi lah Kak. Kalau malam Kak, saya lebih setuju dari Kakak jam 10 ngambil di jam tengah-tengah Kak. Ya Kak. Jadi begini Kak. Begini Kak. Kita tutup dulu. Saya stop recordingnya. Terus kita diskusi kembali gimana kakak-kakak. Saya tutup dulu kakak-kakak. Ya, boleh Kak, boleh Kak. Oke, kakak-kakak, selesai sudah rangkaian kegiatan hari ini dari orientasi dan modul 1.1 yaitu tentang refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Untuk mengakhiri, kakak-kakak boleh buka kameranya dulu kakak-kakak. Kita dokumentasi penutup begitu. Yang segar jadi lemas-lemas nih. Buka kameranya Kak Dayang. Oke. Baik Kak Yuliana. Kakak-kakak lainnya. Oke kakak-kakak. 1, 2, 3. Bentar Kak. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak untuk mengakhiri kegiatan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik kakak-kakak, saya stop dulu itunya.